Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang merupakan program Dewan PKLU GPIB hari ini, Jumat 10 Februari 2023. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Manumpil, anggota Pelkat PKLU Jemaat GPIB Menara Iman di Duren Sawit, Jakarta Timur. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kabari isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Ibu, Bapak, Oma, Opa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini kami tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 20 ayat 1-16 yang diberi judul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Renungan malam hari ini diambil dari Sabda Bina Umat dengan tema iri hati mendatangkan penderitaan.
Ada pepatah Denmark yang mengatakan, karat menghabiskan besi dan iri hati menghabiskan dirinya sendiri. Firman Tuhan menyatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terdapat dalam Amsal 14 ayat 30. Pada renungan hari ini dibicarakan tentang iri hati yang menjadi sumber permasalahan. Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Dalam perumpamaan ini ada 5 kelompok pekerja berdasarkan waktu kerja mereka, yakni pekerja yang mulai kerja pagi hari jam 5 atau jam 6, jam 9, jam 12, jam 15, dan sore hari sekitar jam 17 atau 18. Setelah selesai bekerja pada sore hari, para pekerja dibayar sama, yakni 1 dinar. Para pekerja yang bekerja sejak pagi sampai sore bersungut-sungut setelah mengetahui hal tersebut. Bersungut-sungut dalam bahasa Yunani adalah gongusomos, yang artinya bukan hanya sekedar mengeluh, namun menjurus pada perbuatan memberontak. Mereka bersungut-sungut didasari iri hati kepada pekerja yang hanya bekerja 1 jam, tetapi mendapat upah yang sama dengan mereka yang bekerja 12 jam. Menurut kamus, iri hati adalah suatu emosi tidak puas atau rasa ingin terhadap kelebihan, keberuntungan, kesuksesan orang lain. Menurut Alkitab, iri hati bukan semata masalah emosi, namun suatu perilaku atau tindakan dosa. Pada era digital ini sering kita baca atau lihat di media sosial perasaan iri hati yang diluapkan dengan melakukan hoax, fitnah, ujaran kebencian, bullying, tindak kekerasan. Bila ada di antara kita masih memiliki iri hati, segeralah bertobat sebelum iri hati itu mendatangkan kehancuran bagi kita. Pergunakanlah media sosial secara arif dan bijaksana, jangan dijadikan sebagai sarana untuk meluapkan iri hati. Soli Deo Gloria. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Demikianlah sabda Bina Umat. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus kabari isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal dan menguasai hati kami, sehingga kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntunlah kami di sepanjang hidup kami. Kuatkan kami dalam keseharian kami, dan menyertai kami di masa tua, agar kami boleh menjadi panutan bagi anak cucu kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jamahlah mereka satu persatu hingga memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk program Dewan PKRU. Pakailah Dewan PKRU menjadi berkat bagi para lansia dimanapun berada. Akhirnya kami serahkan rangkaian doa ini dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu, Bapak, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.